Shalom anak-anak yang dikasihi Tuhan. Bersyukur sekali kita berjumpa lagi dalam sekolah minggu online. Yuk, sebelum kita mulai, kita mau berdoa terlebih dahulu. Anak-anak semuanya ikutin dalam hati ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Dan sekarang kami mau mempersembahkan ibadah sekolah minggu ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan tolong penuhi hati kami dan pikiran kami untuk kami boleh memuji Tuhan dengan semangat, mendengarkan firman-Mu dan segala yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak, hari ini temanya adalah tetap taat walaupun tidak terlihat. Wah, apa ya? Itu artinya gimana ya? Nah, kita tetap harus taat walaupun tidak ada orang yang mengawasi kita. Tidak, walaupun misalnya lagi tidak ada orang, tidak ada yang melihat, tapi kita tetap harus taat. Taat apa nih? Taat mengikuti aturan, taat kepada firman Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu. Allah yang melihat kita semua, mengawasi kita semua. Mata Tuhan melihat segala yang kita perbuat. Yuk kita nyanyiin lagu ini sama-sama ya. Berbuat baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah, anak-anak, Tuhan melihat segala yang kita perbuat. Dan oleh sebab itu, kita harus hidup dengan benar, hidup dengan baik. Dan kita juga harus mempergunakan tubuh kita melakukan hal-hal yang benar. Dan kita harus berhati-hati kepada setiap anggota tubuh kita, supaya kita bisa melakukan hal-hal yang baik dan benar. Kita nyanyi lagu ini ya, hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan jarimu. Hati-hati gunakan jarimu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan jarimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat kita semua.
Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Allah Bapa di surga melihat kita semua. Hati-hati gunakan semuanya. Amin. Sip semuanya. Nah, kita harus menggunakan anggota tubuh kita untuk kita melakukan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, saatnya kita merenungkan firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita dengan sebuah pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi anak-anak-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
Shalom anak-anak, yuk saatnya kita sekarang membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, terima kasih, kami bersyukur dan bersuka cita karena kasih Tuhan kepada kami, sehingga sampai saat ini kami masih diberi kesempatan dan bisa mendengar, membaca, dan merenungkan firman Tuhan melalui cerita hari ini. Tolonglah kami supaya kami dapat mengerti. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya anak-anak, sebelum Pak Hernadi membaca Alkitab dan juga bercerita, Pak Hernadi mau tanya dulu ya kepada kalian. Apakah kalian akan tetap mengerjakan tugas dan tanggung jawab kalian? Entahkah tugas sekolah, entahkah tugas di rumah dari papa mama, walaupun tidak ada yang melihat. Ayo, ketika tidak ada yang melihat, apakah kalian tetap akan mengerjakan tanggung jawab, tugas, misalnya membereskan mainan, tidak ada papa mama, setelah kalian mainan, apakah tetap dibereskan? Bangun tidur, apakah juga akan membereskan tempat tidur? Mencuci piring, setelah selesai makan, mungkin waktu itu papa mama pas juga tidak ada di rumah, kalian makan sendiri, membereskan meja makan, mencuci piring. Atau juga tugas lainnya dari sekolah misalnya. Papa mama tidak tahu tugas apa dari sekolah. Lalu kalian apakah tetap akan mengerjakan walaupun tidak dilihat oleh guru juga? Nah, juga begini. Kadang papa mama kan juga memberi pesan ya. Waktu di sekolah atau di mana. Jangan jajan es, kamu masih pilek. Nah, ketika kalian di luar, ketika kalian ada di sekolah, apakah kalian tetap tidak jajan es? Atau, ini mumpung nih gak ada papa mama, tetap jajan es. Juga misalnya, kalian jangan main game dulu, karena ini bukan hari Sabtu atau hari Minggu. Biasanya ada papa mama yang memberi waktu-waktu khusus untuk main game. Nah, apakah di luar waktu itu, kalian tetap taat walaupun tidak dilihat papa mama? Ayo, coba diingat-ingat. Nah, kalau kalian tetap taat walaupun tidak dilihat, wah, hebat ya. Sama seperti Zakaria dan Elisabet. Wah, masih ingat cerita Zakaria dan Elisabet? Iya, minggu yang lalu dikisahkan bagaimana Zakaria mendapat penglihatan, dijumpai oleh malaikat. Apa yang terjadi? Malaikat mengatakan bahwa Elisabet akan mengandung. Oh, Zakaria tidak percaya. Kenapa? Karena Elisabet sudah tua dan tidak mungkin mengandung. Nah, tapi karena ketidakpercayaan Zakaria, maka malaikat mengatakan kalau kamu tidak akan bisa bicara. Masih ingat ceritanya? Minggu yang lalu? Waktu itu, malaikat mengatakan, Elisabet, anakmu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yohanes. Wah, Zakaria, mana? Nggak percaya, nggak mungkin istri saya mengandung, istri saya sudah tua. Lalu malaikat mengatakan, karena kamu tidak percaya, kamu tidak akan bisa bicara. Begitu ya. Nah, itulah cerita yang minggu lalu. Nah, hari ini, lanjutan kisah yang lalu, Pak Hernadi akan bacakan ya dari Lukas 1 ayat 57 sampai 59. Demikian firman Tuhan. Lukas 1 ayat 57 sampai 59. Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Wah, anak-anak lihat ya. Elisabet mengandung dan saatnya melahirkan, dicatat tadi dalam Alkitab. Nah, semua orang bersukacita, tetangga-tetangga dan sanak saudaranya datang menyambut kelahiran anak dari Zakaria dan Elisabet ini.
Wah, lalu mereka usul begitu ya, namanya Zakaria saja, sama seperti nama bapaknya. Tapi apa yang dikatakan Elizabeth ketika itu? Jangan, namanya Yohanes. Loh kok Yohanes? Orang-orang bilang, loh di keluargamu kan tidak ada yang namanya Yohanes. Tidak patut, nama anak laki-laki itu ya sesuai dengan nama ayahnya. Begitulah orang-orang mengatakan. Lalu, para tetangga, sanak saudara, kemudian menanyakan kepada Zakaria. Coba tanya sama Zakaria. Zakaria belum bisa bicara waktu itu, tidak bisa bicara. Apa yang dilakukan oleh Zakaria? Dia mengambil sebuah batu tulis. Dan Zakaria ketika menulis di batu tulis itu, dia tulis Yohanes. Ketika Zakaria menulis nama Yohanes di batu tulis itu, tiba-tiba dia bisa bicara kembali. Aku bisa bicara. Anakku namanya Yohanes, anakku namanya Yohanes. Semua orang waktu itu menjadi terkejut dan terheran-heran. Karena selama Elizabeth mengandung, Zakaria tidak bisa bicara. Bisu. Tapi ketika Zakaria menulis Yohanes, Zakaria langsung bisa bicara. Semua orang akhirnya percaya bahwa nama anak itu memang harus Yohanes, sama seperti yang dikatakan oleh Elizabeth. Tapi pertanyaannya anak-anak ya, kan sebenarnya Zakaria dan Elizabeth bisa saja memberi nama sesuai dengan keinginan mereka. Sama seperti kata tetangga dan sanak saudaranya. Kan tidak ada nama Yohanes di keluargamu. Namanya yang patut itu ya Zakaria, sama seperti nama ayahnya. Loh, bisa saja Zakaria dan Elizabeth memberi nama anak yang lahir ini bukan Yohanes. Toh waktu itu juga tidak ada yang melihat. Yang mengatakan itu hanya malaikat kepada Zakaria, tidak ada yang lain. Tidak ada yang mendengar. Nah, tapi Zakaria dan Elizabeth tetap taat, walau tidak ada yang melihat. Taat, Tuhan sudah berpesan melalui malaikatnya, namanya itu Yohanes. Walaupun orang-orang tidak ada yang tahu hanya Zakaria, terus mungkin cerita kepada Elizabeth, bukan menceritakan ya karena nggak bisa bicara, tapi menuliskan bahwa namanya adalah Yohanes, mereka tetap taat. Walaupun ada orang-orang yang mengatakan, namanya nama yang cocok dengan keluargamu. Enggak. Zakaria dan Elizabeth tetap taat walau tidak dilihat oleh siapapun. Nah, anak-anak, kita lihat ya, hari ini kita meneladani Zakaria dan Elizabeth. Pertanyaan untuk anak-anak ya, ketika tadi seperti Pak Ernadi tanyakan, ketika kita tidak dilihat oleh siapa-siapa, tidak ada papa mama, tidak ada guru, tidak ada orang lain, apakah kalian tetap taat? Taat untuk apa? Taat untuk mengerjakan tugas, taat mengerjakan tanggung jawab, taat untuk melakukan nasihat dan perintah orang tua. Tidak jajan es ketika batuk atau pilek, tidak jajanan atau yang makanan-makanan yang tidak sehat. Juga membereskan tempat tidur, membereskan meja makan, mencuci piring, membereskan mainan, tidak bermain game di luar jam yang sudah ditentukan, walaupun tidak ada yang melihat. Nah, anak-anak, kalau kalian tetap taat walau tidak melihat, kalian telah meneladani Zakaria dan Elizabeth. Dan Tuhan akan memberkati. Sama seperti Zakaria, setelah selesai menulis Yohanes, dia bisa bicara. Taat membawa berkat, karena itu taatlah walau tidak ada yang melihat. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami ada di surga, terima kasih. Kami bersyukur mendapat teladan dari Zakaria dan Elizabeth. Walaupun tidak ada yang melihat, tapi mereka tetap taat. Kami ingin seperti Zakaria dan Elizabeth,
Walaupun tidak dilihat oleh papa mama, walaupun tidak dilihat oleh guru, walaupun tidak dilihat oleh orang lain, kami mau taat. Taat untuk mengerjakan tanggung jawab kami, tugas kami, dan taat melakukan nasihat serta perintah orang tua. Tolonglah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hai, Shalom, selamat pagi adik-adik. Saatnya kita membuat aktivitas ya. Untuk hari ini Kak Dian mau mengajak kalian membuat sebuah pesan rahasia. Wah, seperti apa ya kira-kira? Oke, yang kita perlukan untuk membuat aktivitas hari ini adalah 1 lembar kertas warna putih, kemudian krayon, dan pensil warna. Hanya 3 bahan itu. Yuk kita mulai aja ya. Pertama-tama Kak Dian mau mengambil krayon yang warna putih. Hanya yang warna putih ya adik-adik yang kita perlukan, yang akan kita gunakan untuk membuat aktivitas. Oke, setelah itu Kak Dian mau menulis sesuatu di kertas warna putih ini pakai krayon warna putih. Sebentar ya, karena rahasia, Kak Dian mau umpetin dulu. Kak Dian mau menulis apa di sini? Tunggu ya. Tada! Nggak kelihatan kan? Yang namanya juga rahasia, yang nggak kelihatan dong. Nah, gimana ya caranya supaya kelihatan? Oke, yuk kita ambil pensil warna. Bebas ya adik-adik mau pakai pensil warna yang warna apa. Ini Kak Dian mau pakai yang warna biru. Adik-adik bebas mau pakai warna apa saja ya. Nah, setelah itu kita arsirkan di tempat kita menulis pakai krayon warna putih tadi adik-adik. Seperti ini ya. Wah, sudah mulai kelihatan huruf apa ini ya? Ye, betul sekali. Nah, sampingnya ada huruf apa ini? Oh, kelihatan kan? Nah, kita selesaikan sampai ke belakang. Kira-kira tadi Kak Dia nulis apa ya? Deng-deng. Ha, bisa lihat ya adik-adik, kelihatan ya? Kita selesaikan sampai di belakang. Sudah kelihatan ya? Dan tada! Ternyata Kak Dian tadi menulis Yohanes. Betul sekali. Gampang sekali bukan? Nah, adik-adik bisa membuatnya di rumah, bisa mencoba sendiri di rumah ya. Seperti ini aktivitas hari ini. Oke. Nah, sekarang kita mau berdoa syafaat terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berbicara kepada Tuhan. Sudah siap ya? Kita mau berdoa syafaat bersama-sama
dipimpin oleh Kak Risang. Silahkan Kak Risang. Halo, selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi kita di Sekolah Minggu Online. Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita juga sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Yuk sekali lagi kita mau lipat tangan, kita mau pejamkan mata kita mau berdoa. Syukur ya Bapa, kami boleh bersekolah minggu ya Tuhan. Kami boleh memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua berkat anugerah yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Engkau selalu menyertai kami ya Bapa, dari kami kecil hingga kami sekarang ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan di akhir tahun ini ya Bapa, di masa-masa liburan mungkin ada dari kami yang hendak pergi liburan ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai perjalanan kami boleh bersukacita, kami boleh berbahagia ya Tuhan, dan dimanapun kami berada, tentunya kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, dan boleh juga menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih juga ya Tuhan Yesus, Kau berkati orang tua kami, Kau berkati pekerjaan mereka, apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Biarkan semuanya ya Tuhan boleh seturut dengan kehendak-Mu dan boleh menjadi berkat juga bagi banyak orang. Kau boleh pakai keluarga kami untuk menjadi panjangan tangan-Mu ya Bapa, untuk menjadi sumber berkat bagi banyak orang. Dan Kau berkati juga ya Tuhan kesehatan untuk kami semua di tengah-tengah pandemi ini ya Tuhan, yang semoga ya Tuhan semakin hari boleh semakin mereda ya Bapa. Kau beri kami kesehatan ya Tuhan Yesus, dan Kau beri kami kekuatan untuk menjalani setiap cobaan yang ada ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap dari kami, pakai kami ya Bapa, anak-anak-Mu untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Bapa, dimanapun kami berada ya Tuhan, baik di sekolah, di rumah, ataupun di lingkungan masyarakat tempat kami tinggal. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sekolah minggu kita sudah selesai adik-adik, namun sebelumnya mari kita bersama-sama menghafalkan ayat hafalan kita yang terambil dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kita ketemu lagi minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Nah, anak-anak, bersyukur sekali kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman, aktivitas, dan berdoa syafaat. Kita diingatkan kembali untuk kita taat. Kita tetap setia mengikuti firman Tuhan. Bahkan walaupun tidak ada orang di sekitar kita, tidak ada yang mengawasi kita tetap mengikuti aturan, mengikuti firman Tuhan. Karena kita tahu Allah kita, Allah yang maha tahu. Dan Allah kita yang akan menolong kita untuk kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan kasih-Nya yang mengiringi kita senantiasa.
Sampai jumpa lagi anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.